Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Romo Begawan akan menyampaikan tentang manusia bangkit dari kubur. Begini ceritanya, pada saat itu sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad SAW sedang menangis. Nah, pada saat sedang menangis itu ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasul, kenapa Anda menangis?" Rasul menjawab bahwasanya dia baru menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menakutkan. Wahyunya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yauma yunfaru fi syuri fata'khudhu. Pada hari itu manusia bangkit, dibangkitkan dalam kubur secara bergumul, secara berkelompok. Ini adalah kelompok-kelompok sesuai dengan jenis amal perbuatan. Di sini Romo Begawan akan menjelaskan kebangkitan manusia yang berdosa dari alam kubur. Yang pertama, manusia bangkit dari alam kubur berwajahkan seperti monyet. Kenapa bisa seperti monyet? Karena manusia pada saat hidupnya suka memfitnah, suka memprovokasi. Ayatnya menjelaskan bahwasanya wal fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada bunuh. Oleh karena itu, saudara-saudara semua, kita jangan sampai hidup di dunia ini memfitnah satu dengan yang lain, karena nanti dibangkitkan oleh Allah dari kubur berwajahkan seperti monyet. Saudara-saudara, kelompok yang kedua, manusia dibangkitkan berwajahkan seperti babi hutan, seperti celeng. Itu siapa? Itu adalah manusia pada saat hidupnya. Dia sebagai pemimpin, dia sebagai hakim, tapi memutuskan perkaranya tidak dengan cara adil. Dia mempercayai kesaksian palsu karena berharap sesuatu. Ayatnya sama'ul kadibi akaluna lisukti. Saudara-saudara, berikutnya, tapi minum dulu sebentar. Nggak apa-apa, santai saja, minum. Nanti Romo Begawan akan menyampaikan sebenarnya. Itu yang kelompok kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga, bangkit dari alam kubur, itu tidak punya mata. Padahal pada saat hidupnya dia punya mata. Itu siapa? Pada saat hidupnya di dunia, dia baik sebagai orang tua, baik sebagai hakim, baik sebagai pemimpin, tidak berbuat adil. Orang tua tidak adil terhadap anak-anaknya. Pemimpin tidak adil pada anak buahnya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara juga tidak adil. Itu siapa-siapa dibangkitkan dari alam kubur tidak punya mata. Padahal Allah menyuruh kita, memperingatkan kita, mengingatkan kita dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha hakamtum bainanas antahkum bilang innallaha ni'ma ya'idukum bih. Artinya bahwasanya jika kamu hendak berbuat sesuatu di masyarakat, hendaklah berbuat yang adil,
yang imbang satu dengan yang lain. Sesungguhnya pelajaran keadilan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelompok yang ketiga. Kelompok berikutnya adalah manusia pada saat hidupnya berbuat melakukan kesombongan sehingga besok dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bisu, tuli. Manusia yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bisu, tuli, dan juga badannya melepuh, itu karena dia pada saat hidup berlaku sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Bahwasanya Allah tidak suka terhadap manusia yang berlaku sombong. Maka itu, untuk menghindari itu, saudara-saudara, kita jangan sampai berbuat sombong. Apa yang kita sombongkan? Kita hanyalah manusia yang sering melakukan perbuatan-perbuatan salah. Kelompok yang berikutnya, saudara-saudara, adalah manusia dibangkitkan dari alam kubur dengan lidah yang menjulur, penuh dengan nanah dan darah. Itu siapa? Adalah orang yang tatkala hidupnya di dunia bisa jadi guru, bisa jadi orang tua juga, bisa jadi dai juga. Dia menganjurkan kebaikan kepada orang, tetapi dia sendiri lupa, tidak mau menjalankan kebaikan yang telah disampaikan kepada orang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu suruh manusia untuk melakukan perbuatan kebajikan, tetapi kamunya sendiri tidak mau melakukan, padahal kamu sudah membaca Alkitab. Saudara-saudara, semakin ke depan, semakin malam, informasinya semakin tinggi, dan manusia-manusia itu, manusia berdosa nanti dibangkitkan sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan golongannya. Wajahnya pun berbeda-beda. Sebelum lanjut, minum kopi dulu. Ya, minum kopi dulu. Seseruput kopi. Kelompok yang berikutnya adalah manusia bangkit dengan kulit tubuhnya yang melepuh, badannya melepuh. Itu siapa? Adalah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu, yang suka berbicara tidak jujur tatkala menyampaikan kepada orang lain. Dalilnya mengatakan bahwasanya wala taqtumu syahadah wa man yaktumha fa innahu asyimul qalbi. Dan janganlah kamu, para saksi, memberikan kesaksian palsu. Sesungguhnya itu adalah dosa. Dan orang-orang itu besok dibangkitkan dari alam kubur dalam penuh badan melepuh kulitnya. Pemirsa yang berbahagia, kita ingin melepuh atau tidak? Tentunya jangan sampai terjadi. Makanya kita jangan sampai berbicara bohong, memberikan kesaksian palsu tatkala kita diperlukan untuk memberikan satu kesaksian.
Yang berikutnya lagi, kelompok berikutnya lagi ada kelompok manusia bangkit dari alam kubur, perutnya besar, dia tidak punya tenaga karena terlalu besar perutnya. Ini siapa? Ini adalah kelompok manusia tatkala hidupnya tidak mau zakat, tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau membantu kepada orang. Padahal perintah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma fas'alun minha. Hai orang yang beriman, nafkahkanlah dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari hasil bumi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kita berinfak, bersedekah yang paling bagus kepada saudara kita yang terdekat dahulu, yang sangat membutuhkan. Para pemirsa yang budiman, kita lanjut. Berikutnya adalah kelompok manusia yang perutnya buncit, gendut, isinya ular, laba, kalajengking. Itu manusia tatkala hidupnya memakan makanan yang bukan haknya, terutama makan milik hak anak yatim, makan tidak secara benar, merampas hak orang lain. Ayatnya mengatakan bahwanya innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, bagaikan dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Jadi para koruptor itu jelas makan harta orang lain, harta negara, itu zalim. Jadi para koruptor besok bangkit dari alam kubur, perutnya penuh dengan ular, kalajengking, kelapa. Maka itu saudara-saudara, apabila menjadi penguasa yang punya kesempatan untuk berkorupsi, janganlah dilakukan korupsi ini, karena ancamannya yang sangat pedih. Pemirsa, kelompok berikutnya adalah manusia yang dibangkitkan dari alam kubur dengan badan penuh dengan borok. Badannya penuh dengan borok, dengan luka-luka yang berbau. Itu siapa? Itu adalah manusia yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Ayatnya menjelaskan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan engkau berbuat syirik, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan contohnya yang dilakukan oleh para perdukunan, melakukan perbuatan syirik, seolah-olah dia pintar, punya kekuatan. Siap-siaplah nanti bangkit
dari alam kubur dengan badan yang penuh dengan borok, penuh dengan luka-luka yang berbau menyengat. Para pemirsa yang budiman, kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul. Kelompok berikutnya adalah kelompok manusia dibangkitkan dari alam kuburnya dengan wajah hitam, matanya hijau, punya taring, sangat menakutkan dan sangat menjijikkan. Ini siapa? Ini adalah kelompok manusia yang pada saat hidupnya suka melakukan perbuatan minum minuman keras, suka berjudi, percaya dengan perdukunan. Ayatnya menjelaskan bahwa saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisyiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, makanan atau minuman yang bisa memabukkan, wal maisir dan perjudian, wal azlamu memberikan sesuatu kepada berhala, sajian sesaji. Azlam mengundi, dulu mengundi anak panah, sekarang meramal. Rijsun, kata Allah, keji, kotor. Kenapa dikatakan keji dan kotor perbuatan seperti itu? Min amali syaitan, karena itu adalah ilmu dari syaitan. Maka fastanibu, jangan kau lakukan, tinggalkan anak itu supaya kamu mendapat keberuntungan dunia akhirat. Kalau minuman keras dilakukan, bukan hanya merugikan diri sendiri dan kesehatan, juga nanti kalau orang itu sudah mabuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Perjudian bisa merusak ekonomi keluarga. Perbuatan syirik tadi, persajian, perdukunan, biar tidak batuk, minum sedikit saja. Kalau ada air putih, air putih, siapkan air putih, jangan kopi saja. Nah, kelompok yang berikutnya, masih ada kelompok lain, ini yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan oleh orang-orang yang pada saat hidupnya, baik sebagai pedagang ataupun pembeli, berlaku curang. Kalau orang yang suka berlaku curang ini bangkit dari kubur, langsung merasa ketakutan, layu, loyo, tidak punya tenaga, sudah takut, terlihat layu, terlihat loyo, mulai tapi tidak punya tenaga. Ini tak kalah hidupnya manusia sebagai pedagang memberikan timbangannya dikurangi, atau sebagai pembeli minta timbangannya minta ditambah. Ini ancamannya nanti bangkit dari kubur, loyo, layu, lemas, tidak punya tenaga. Pemirsa yang budiman, terima kasih ini minum air putihnya. Santai bro, yang penting
perlu dipahami. Kali ini Romo Bukawan menyampaikan tentang ilmu agama. Minum dulu, bro. Baik. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Ada satu ayat yang mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul mutaffifin. Celaka besarlah orang-orang yang berlaku curang. Tadi siapa yang curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menimbang dikurangi sebagai penjual dan sebagai pembeli. Kalau ditimbangkan minta ditambah, itu ancamannya, ya, ancamannya besok bangkit dari alam kubur berbadan loyo, tidak punya teman. Insya Allah kita akan lanjutkan ke depan. Ringkasannya, kita jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan. Tadi adalah semua umat Nabi Muhammad yang berdosa besar, meninggal belum sempat bertobat. Maka dari itu, marilah apabila kita sudah melakukan perbuatan dosa, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, tobatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.